Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana dengan NIM 312222248. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review dan analisis dari salah satu artikel jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Kompensasi pada PT XYZ Konstruksi. Artikel ini dipublikasikan di Jurnal Bisnis dan Manajemen yang ditulis oleh Ikliman Nurul Fitra dan Wisnu Budi Prasetyo, dan akan saya sajikan sebagai tugas dari mata kuliah metode penelitian di bawah bimbingan Profesor Asosiat Hermansyah Andi Wibowo SEMM. Baik, untuk slide yang pertama adalah pendahuluan, mana yang terdiri dari latar belakang, yaitu penelitian ini mengkaji pengaruh work-life balance, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di industri konstruksi dengan kompensasi sebagai variabel moderasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka menunjukkan bahwa work-life balance, motivasi, dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dengan kompensasi sebagai faktor moderasi. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah work-life balance mempengaruhi kinerja? Yang kedua, apakah motivasi kerja mempengaruhi kinerja? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja? Dan yang terakhir, apakah kompensasi memoderasi ketiga hubungan tersebut? Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh langsung dan peran moderasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah slide tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori. Pertama ada teori Work-Life Balance Theory menurut Bataineh tahun 2019, Waller et al. 2020. Motivational Theory menurut Herzberg from Implicit. Kemudian Work Environment menurut Nitisemito tahun 2019 dan Sucipto dan Supriyatno tahun 2020. Equity Theory dan Reward Management dalam konteks kompensasi menurut Jaya tahun 2021. Teori manajemen kinerja menurut Munomibi dan Oyibo tahun 2020. Selanjutnya ada definisi dari variabel Y, yaitu kinerja karyawan, merupakan tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian variabel X1 atau work-life balance itu bandingan antara waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang. Selanjutnya adalah variabel X2 atau motivasi kerja, yaitu dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Variabel X3 atau lingkungan kerja, yaitu kondisi fisik dan psikis di tempat kerja yang mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Dan yang terakhir adalah moderasi, yaitu kompensasi yang merupakan imbalan kerja yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan kinerja. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis, yang mana peneliti ini mengembangkan 6 hipotesis. Yang pertama adalah H1, yaitu work-life balance berpengaruh positif terhadap kinerja, H2 motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja, H3 lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, H4 kompensasi memoderasi work-life balance yang mempengaruhi kinerja, H5 kompensasi memoderasi motivasi yang mempengaruhi kinerja, H6 kompensasi memoderasi lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. Nah, yang terakhir ini ada gambar model. Bisa kita lihat pertama di sebelah kiri, kita lihat ada 3 variabel bebas, yaitu work-life balance, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Ketiga variabel ini diarahkan dengan panah menuju ke kanan ke kinerja karyawan. Ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian di bagian tengah atau bawah ada kompensasi sebagai variabel moderasi. Terlihat garis atau panah dari kompensasi mengarah ke masing-masing hubungan antar variabel bebas dan kinerja. Ini artinya kompensasi berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh ketiga variabel bebas terhadap kinerja. Model ini secara visual menunjukkan hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel yang akan diuji dalam penelitian. Di slide selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama ada populasi, yaitu seluruh karyawan sebanyak 96 orang karyawan. Kemudian untuk sampling menggunakan teknik saturated sampling, dan kemudian ada pengukuran variabel. Peneliti ini menggunakan beberapa pengukuran variabel dari berbagai sumber seperti Burja et al. Tahun 2022, Wulandari dan Prayitno tahun 2017, Niti Semito tahun 2019, Giats dan Aulia tahun 2020, dan yang terakhir Jaya tahun 2021. Kemudian adalah alat analisis SEM atau SEM, yaitu penulis menggunakan SEM berbasis PLS dengan Smart PLS 3.2.9. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui outer model dengan kriteria loading factor dan AVE lebih dari 0,5 serta Cronbach alpha dan composite reliability lebih dari 0,6. Hipotesis diuji melalui bootstrapping dan diterima jika T lebih besar dari 1,96 atau P lebih kecil dari 0,05. Kemudian, yang terakhir dari metode penelitian adalah goodness of fit model, dinilai dengan pendekatan PLSM menggunakan R kuadrat sebesar 0,866 yang menyatakan bahwa model ini kuat. Kemudian AVE lebih besar dari 0,5 dan reliabilitas lebih besar dari 0,6. Uji hipotesis menggunakan bootstrapping dengan T lebih besar 1,96 dan P lebih kecil dari 0,05. Untuk ukuran GFI, NVI, RMSEA tidak digunakan. Selanjutnya adalah slide hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama ada hasil dari responden, yaitu mayoritas responden adalah laki-laki sebesar 72,9%, berusia 18-35 tahun sebesar 50%, berpendidikan S1 sebesar 58,3%, bekerja sebagai pelaksana lapangan sebesar 51%, berpengalaman lebih dari 1 tahun sebesar 79,2%, dan berpenghasilan 5-10 juta sebesar 55,2%. Selanjutnya hasil dari uji hipotesis, yaitu berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa 5 dari 6 hipotesis diterima, yaitu H1 sampai H5. Artinya work-life balance, motivasi kerja, dan lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu kompensasi terbukti memoderasi pengaruh work-life balance dan motivasi terhadap kinerja. Namun H6 ditolak, artinya kompensasi tidak memoderasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan.
Kemudian di sini ada tabel dari goodness of fit yang dimana semua variabel memiliki nilai CR atau composite reliability di atas 0,70 dan AVE atau average variance extracted di atas 0,50, menunjukkan bahwa model ini reliable dan valid untuk digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir dari slide ini adalah pembahasan, yaitu H1 mendukung teori keseimbangan kerja hidup, H2 sesuai dengan teori motivasi Herzberg, H3 sejalan dengan teori lingkungan kerja, H4 dan H5 didukung, kompensasi memperkuat pengaruh work-life balance dan motivasi terhadap kinerja sesuai reinforcement teori, namun H6 ditolak karena kompensasi tidak memoderasi pengaruh lingkungan kerja. Nah, baik, selanjutnya adalah bab simpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa work-life balance, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kompensasi terbukti memperkuat pengaruh work-life balance dan motivasi, namun tidak pada lingkungan kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan, motivasi, dan lingkungan kerja yang kondusif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah saran, yaitu bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan atau mengganti variabel penelitian lainnya sehingga mampu memperkaya dan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu diharapkan juga untuk fokus penelitian pada bidang industri serta lokasi dan wilayah yang berbeda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Asosiat Hermansyah Andi Wibowo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Thank you for your attention and your time. Saya, Yola Octaviana. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.